Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat soal-soal asesmen kompetensi minimal atau asesmen nasional dan dimasukkan ke dalam template CBT AKN atau CBT yang versi terbaru. Ya, ada beberapa jenis soal, Bapak Ibu. Ya, di sini ada beberapa jenis soal. Yang pertama adalah pilihan ganda, kemudian IC atau isian panjang, kemudian benar salah. Kemudian ada soal penjodohan atau matching, soal pilihan ganda berkolom, isian singkat, isian sederhana, kemudian checklist atau pilihan ganda kompleks, atau pilihan ganda yang multiple jawabannya. Kemudian setuju atau tidak setuju beserta alasan, dan terakhir adalah survei. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa pembuatan soalnya ya. Oke, kita buka template Word-nya. Ya, ini adalah template Word-nya. Di sini ada yang masih kosong ya, ada kode soal, kemudian di sini bisa diisi misalkan contoh soal AKN. Ya, kemudian di sini ada tulisan simpan. Ini abaikan ya, biarkan Bapak Ibu jika soal-soalnya berupa selain pilihan ganda. Jadi kalau selain pilihan ganda, ini nanti tulisan simpan ini dihapus ya. Ini untuk kolom jawaban. Misalkan soalnya pilihan ganda seperti saya contohkan ini ya. Kita cari soal pilihan ganda. Oh ya, ini soal pilihan ganda. Kita blok aja ya untuk nyoba memasukkan. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, ini dihapus karena soalnya pilihan ganda biasa. Kita paste satu-satu Bapak Ibu. Ya, ini adalah contoh soal pilihan ganda biasa seperti biasanya opsinya sampai E. Ini tidak perlu ya seperti biasanya ya, seperti kebanyakan. Nah, ini jadi tombol tulisan simpan dihapus. Ya. Kemudian ini soal pilihan ganda bisa. Kemudian kita coba soal pilihan ganda. Oh, ini ada soal IC ya. Ada soal uraian di sini. Kita coba soal uraiannya. Nah, ini ada soal uraian. Kedua adalah soal uraian. Soal uraian ini bisa langsung kita isi di sini ya. Seperti biasanya. Underscore. Menggunakan underscore jika isiannya panjang, karena jadi ini isiannya panjang. Soal uraian lebih dari 100 karakter. Ya. Ini soal uraian. Nanti ada bedanya dengan isian singkat maupun isian sederhana. Yang karakternya lebih sedikit. Kemudian kita coba soal ini tadi pilihan ganda sudah, kemudian uraian sudah. Kita coba soal berikutnya, model soal berikutnya yakni kita cari yang benar salah ya Bapak Ibu ya. Oh ya, ini benar salah. Nah, ini ada soal benar salah, pilihan ganda kompleks atau benar salah. Soal benar salah. Paste. Kemudian, nah untuk benar salah ini
kita cari formnya di atas. Nah, ini ada beberapa tombol, ini ada benar salah, kemudian ada checklist, ada penjojohan, kemudian ada pilihan ganda kompleks, isian, kemudian isian singkat, dan setuju tidak setuju, dan survei. Ya, ini adalah contoh. Kita langsung ke poin di sini adalah benar salah ya. Kita klik benar salah. Nomor soal berapa? Ini tadi soal nomor 3. Ingat-ingat Bapak Ibu ya, kita ini adalah soal nomor 3, jadi kita ketik soal nomor 3. Kemudian jumlah pernyataan, kita cek dulu di sini pernyataannya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, oh berarti ada 5. Kita klik angka 5, kemudian kita oke. Nah, kita masukkan pernyataan 1, kita kopas saja dari sini ya Bapak Ibu. Nah, paste, kemudian oke. Kita lanjut lagi. Paste, kemudian oke. Kita lanjut lagi sampai pernyataan 5. Ya. Terakhir, ini adalah soal benar salah. Ya, sudah selesai. Jadi ini cara memasukkan soal benar salah. Jadi soalnya dulu atau bacaannya dulu. Kemudian pertanyaannya, tentukan pernyataan bla 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 dan pernyataannya sesuai dengan yang ada di contoh ada di sini. Ya, ini contoh soal benar salah ya. Untuk tombol untuk tulisan siman ini abaikan, biarkan ada di sini ya, karena nanti untuk penyimpanan. Seperti itu. Ini soal benar salah. Kemudian kita coba soal tipe lain lagi, nomor 4. Nah, ya ini. Checklist atau pilihan ganda kompleks atau multiple jawaban. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita coba memasukkan di tablet. Kita copy dulu. Ini soal pilihan ganda kompleks ya. Kita copy dulu di sini. Nah, masih ingat tadi soal nomor berapa? Soal nomor 4 Bapak Ibu ya. Kita cari dulu, nah ini checklist ya. Di sini adalah soal pilihan ganda kompleks, di sini disebut checklist. Kita klik aja checklist. Nomor berapa tadi? Nomor 4. Kemudian oke. Jumlah pernyataan ada berapa? Ada 5. Karena di sini di soal ini ada 5 ya. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada betul ada 5. Kemudian kita oke. Kita masukkan pernyataannya. Kopas dari sini lagi. Nah, sudah selesai. Ini adalah contoh soal pilihan ganda kompleks ya. Ini tadi saya ketik aja pilihan ganda biasa. Yang kedua tadi ini uraian. Kemudian yang ketiga ini tadi benar salah. Ya, benar salah. Yang keempat pilihan ganda kompleks atau checklist ya, Bapak Ibu ya. Di sini disebut checklist. Oke, sekarang kita coba nomor 5 adalah kita coba isian singkat. Ya, ini ada isian singkat ya. Seperti contoh di sini. Ya, ini adalah isian singkat ya. Kita coba soal isian singkat.
misalkan Bapak Ibu ada beberapa soal ya. Di sini biasanya juga ada. Kita coba buat soal sendiri aja. Misalkan soal matematika untuk numerasi ini biasanya untuk numerasi ya. 5 kali 10 sama dengan kemudian 2 kali 5 sama dengan terus 3 kali 15 sama dengan. Nah, ini saya sekedar contoh saja, nanti bisa dikembangkan dengan Bapak sendiri ya. Jadi ini adalah soal isian singkat biasanya untuk soal numerasi atau soal matematika, soal menghitung ya. Kalau di soal UBKD atau AKM sebelumnya biasanya ada bacaan atau ada gambar, kemudian siswa di situ ada teks, kemudian mencari panjang atau mencari volume dan sebagainya. Itu biasanya dalam sebuah soal ya. Untuk isian singkat kita ke ini ya, ada tombol isian singkat di atas ini. Kita klik, kemudian pilih soal nomor berapa, nomor 5. Isian ke berapa, isian ke 1. Nah, kita lanjut lagi ya, nomor 5, isian ke 2. Kita lanjut lagi bawahnya, soal nomor 5, isian ke 3. Nah, ini satu sekedar contoh ya. Jadi nanti di soal itu akan muncul 5 kali 10 sama dengan berapa, 2 kali 5 sama dengan berapa, 3 kali 15 sama dengan berapa. Nanti siswa tinggal mengisi saja. Ada semacam kotak di sana, nanti siswa tinggal mengisi. Untuk tulisan simpan abaikan ya. Jadi tulisan simpan ya, saya ulangi, tulisan simpan ini hanya boleh dihapus ya, boleh dihapus untuk soal pilihan ganda biasa dan soal uraian. Sisanya tetap abaikan, biarkan seperti contoh. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ada soal apa lagi ya ini? Isian sederhana ya, isian sederhana. Kita coba isian sederhana. Nah, ini contoh ya, perhatikan infografik. Fotonya kita ambil juga. Nah, fotonya kita ambil. Nah, ini isian sederhana Bapak Ibu ya. Kita klik aja di sini. Isian. Nomor soal berapa tadi? Soal nomor 6. Isian ke 1. Nah, ini ya. Seperti ini. Ini isian sederhana. Ini isian singkat. Jadi bedanya isian singkat, isian sederhana. Isian singkat itu biasanya untuk soal-soal numerasi Bapak Ibu. Ya, soal numerasi. Jika isian sederhana itu lebih ke soal-soal yang jawabannya pendek. Ya, kalau uraian nanti jawabannya panjang, lebih banyak, lebih dari 100 karakter misalnya. Kalau ini lebih ke pendek ya, 200 karakter. Itu untuk isian sederhana. Jika untuk isian singkat nanti lebih bisa digunakan untuk soal-soal numerasi. Baik, saya lanjutkan. Untuk soal nomor 7 kita contohkan soal penjodohan ya. Oke, ini soal penjodohan ya. Saya kasih contoh soal penjodohan. Di dalam soal KM ini sepertinya belum ada. Kita buat sendiri saja ya Bapak Ibu ya. Soal penjodohan misalnya matching ya. Nah, misalnya ini soal nomor 7. Jumlah pernyataan ada berapa? Anggaplah ada 5. Kemudian jumlah jawaban ada, boleh ada 6, boleh ada 7 Bapak Ibu, silahkan. Misalkan yang 5 ini benar, yang 7 sisanya untuk pengecoh ya, misalkan ada 8 ya. Oke, jawaban 1 ini misalkan kita buat semacam aja ya, mata uang ya, misalkan rupiah, kemudian dolar.
kemudian yen, kemudian won, kemudian rupiah, kemudian lira, kemudian real, kemudian euro, jangan euro ya, pound sterling. Oke, pertanyaan 1 apa? Misalkan kita kecoh aja mata uang Inggris ada, mata uang India, mata uang Jepang, Korea ada ya, apa tadi ya, Italia, mata uang Indonesia, mata uang Amerika. Oke, di sini ada 5 soal dan ini ada pengecohnya ya. Ada pengecohnya juga. Kita kecoh ada 8 jawaban. Nah, nanti siswa tinggal memilih saja mana jawaban yang paling betul di antara ini, di antara yang sudah ada list jawabannya. Ini adalah contoh soal penjodohan. Kemudian soal berikutnya mengenai survei Bapak Ibu ya. Ini ada pilihan ganda berkolom ya. Ini saya contohkan juga. Pilihan ganda berkolom. Nah, ini ada pilihan ganda berkolom seperti contoh nomor tadi. Ada nomor 8, kemudian jumlah jawaban ada 5 ya, karena A, B, C, D, E. Jumlah kolom ada 3 ya. Judul kolom misalkan sini nama negara, kemudian ibu kota, mata uang. Nah, oke, kita harus cari pengecohnya. Jadi jangan, misalkan nama negaranya A, ibu kotanya A, mata uangnya C. Nah, jadi ada ketidaksinkronan. Nah, kita harus mencari atau memasukkan salah satu jawaban yang sinkron antara nama negara, ibu kota, dan mata uang. Kita contohkan aja, misalkan Indonesia, kemudian ibu kotanya Jakarta, mata uangnya rupiah. Nah, ini salah ya. Kita cari yang lain, misalkan Amerika Serikat, ibu kotanya mana? New York. Misalkan mata uangnya euro, misalkan seperti itu. Kemudian Korea Selatan, ibu kotanya Seoul, mata uangnya won. Kemudian kita coba Jepang, ibu kotanya Tokyo, yang lainnya misalkan Hokkaido, mata uangnya ya. Kemudian kita coba Singapura, mata uang Singapura itu kita coba real. Nah, ini contoh untuk soal pilihan ganda berkolom ya Bapak Ibu. Jadi di antara mereka ini dia harus cari jawaban yang paling cocok ya, karena nama negara, ibu kota, dan mata uang. Kemudian kita coba soal nomor 9 berupa survei. Kita coba berupa ya survei, misalkan setuju tidak setuju. Ini misalkan ada pernyataan,
kita cari yang setuju tidak setuju. Nah, soal nomor 9. Kemudian ya ini aja. Jadi ada soal nomor, ada alasannya, kemudian ada setuju atau tidak setuju. Terakhir nomor 10 adalah soal survei, berupa survei ya Bapak Ibu ya. Langsung kita buat aja surveinya ya. Nomor soal 10. Jumlah pertanyaan ada 3 misalkan. Kolom jawabannya ada 3. Setuju, netral, tidak setuju. Judul kolom setuju, netral, tidak setuju. Nah, sekarang pernyataannya. Apakah Anda berpuasa? Makanya, sudahkah Anda niat berpuasa? Misalnya ini sekitar contoh aja. Kemudian misalkan sudahkah, kita contoh ya, Anda makan sahur. Nah, ini contoh aja. Boleh dibuat model lain lah, setujunya, tidak netralnya, jadi boleh diganti lainnya. Misalkan ya atau tidak, atau sering atau kadang-kadang dan sebagainya. Ini hanya sebagai contoh aja. Nah, oke. Ini adalah contoh 10 model soal AKM. Insya Allah pengembangan ke depan ya Bapak Ibu, ini belum aplikasi, masih akan kita kembangkan lagi. Jadi ke depan kita akan menampilkan ya adalah soal model drag and drop. Kemudian soal LJK, jadi misalkan ada PDF, soal PDF, berupa soal PDF, nanti di bawahnya ada kolom LJK, jadi anak-anak bisa langsung menjawab di sana. Kemudian ada ini ya, include konten luar, jadi bisa PDF, bisa Google Drive, tapi ini khusus yang model online. Kalau yang model online masih agak kesulitan nanti. Nah, oke, ini adalah salah satu contoh. Kita del ya, jadi jawaban nomor 11 ke bawah ini kita del. Kenapa? Karena soalnya cuma 10 ya. Oke. Ya, kembali lagi Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ini pembuatan soal KM. Sekarang kita melanjut pada sesi berikutnya, yakni tentang pembuatan kunci jawaban. Tadi kita membuat 10 model soal yang sudah saya jelaskan di depan, dan bagaimana kita akan membuat kunci jawabannya. Kita buka ini master Excel-nya. Di sini ada soal, kemudian peserta, hasil, dan seterusnya. Kita fokus ke sini aja ya. Kita cocokkan dulu kode soalnya Bapak Ibu ya. Jangan lupa ini dicocokkan ya. Di copy, kemudian kita paste di sini. Ya, agar nanti soal bisa tampil. Untuk ini boleh dirubah-rubah, kemudian jangan lupa tanggalnya kita ganti. Ya, kita ganti tanggalnya sesuai dengan tanggal 14 atau tanggal 15 dan seterusnya. Soalnya tadi berapa? Soalnya ada 10 yang harus dikerjakan 10 ya, yang dikerjakan berapa menit. Memang soalnya 10 Bapak Ibu, jumlah soal 10, tapi kan di dalamnya itu ada beberapa pertanyaan, jadi bisa lebih dari 10, bahkan lebih dari 30 ya. Oke. Kemudian di kunci jawaban di sini skornya kita buat 0 semua dulu ya.
Ya, kita buat 1 sampai 10 kita delete. Oke, karena soalnya cuma 10. Nah, kita buat seperti ini dulu. Ya, kita teliti satu-satu. Soal nomor 1 itu adalah pilihan ganda. Nah, kita langsung ke kunci jawabannya. Misalkan kunci jawabannya misalkan kita ketik aja. Ya, Bapak Ibu, itu khusus untuk pilihan ganda. Soal nomor 2 ini adalah uraian. Ya, soal uraian bisa langsung kita ketik di sini, misalkan X atau apa jawabannya. Tulis atau kata kunci. Untuk scoring kita bisa ubah nanti. Kemudian benar salah. Nah, di sini ada soal benar salah, Bapak Ibu. Nomor 3 ini soalnya benar salah. Nah, apa yang dilakukan? Nah, kita harus mengcopy ya, Bapak Ibu. Saya zoom aja. Kita harus mengcopy ini dulu. 301 ya, sampai 305. Kenapa? Ini adalah pertanyaannya. Nanti kita kuncinya ada di sini. Ya. Kita taruh di bawah angka 10. 301 ya, kemudian sampai 305 kita tarik aja. Oke, misalkan ini BS BS B. Ya, kuncinya seperti itu, benar, salah, maaf, benar, salah, benar, salah, benar. Ya, seperti itu ya. Jadi benar, salah, benar, salah, benar gitu. Semacam contoh aja. Ini kunci jawabannya. Kemudian pilihan ganda kompleks atau checklist untuk soal nomor 4. Kita ulangi lagi seperti contoh nomor 1. Ada 4001 kita copy ya, itu sampai 4005. Kita buat di sini. Kita buat lagi. Kita tarik lagi ya, Ibu. Sampai 4005. Nah, kita cari kunci jawabannya. Misalkan yang ini cek ya, misalkan ini kan ini tadi checklist ya, ditentang ya, dalam bahasanya itu ditentang atau di checklist atau dipilih. Cek, tidak, cek, tidak, cek. Jadi sini dicek, nanti di jawabannya itu adalah sini dicentang, tidak dicentang, dicentang, tidak dicentang, dicentang. Berarti bagaimana kunci jawabannya? Kita ketik aja di sini, cek ya Bapak Ibu ya. Kuncinya adalah cek. Ya, seperti ini. Yang tidak dicek bagaimana? Kita tambahi petik kemudian min seperti ini. Min cek. Berarti ini tandanya adalah jawabannya tidak dicek. Jadi, tentang, tidak, tentang, tidak, tentang. Nah, ini kunci jawaban yang nomor 4. Nah, untuk nomor 5 hampir sama ya. Ini langsung kunci jawabannya. Berarti 50, 10, 45. Kita ketik aja di sini. Maaf ya, jangan lupa 501 ya. Lagi ini 501. Jadi langsung ketik aja 50, kemudian 10, kemudian 45. Nah, itu jawabannya, masuk jawabannya. Sekarang nomor 6, isi yang sederhana. Hampir sama, isi yang sederhana. Ini berarti 6001 ya, nomor 6. Yang sederhana ini bisa dikasih X atau dikasih kunci jawabannya langsung, misalkan apa. Kunci teksnya ya, maksud di sini adalah teksnya. Teks kunci jawaban. Nggak usah terlalu panjang ya. Atau langsung kalau nggak mau dikoreksi langsung jawab aja X. Kemudian di sini ada soal penjodohan. Nah, ini lumayan ya. Ini lumayan harus kita teliti ya. 701 sampai 705.
kita harus cari jawabannya di sini. Ada rupiah, dolar, dan seterusnya. Nah, ya. Kita cari jawabannya mata uang Inggris, pound sterling, berarti yang ini. Kita kopas di sini. Mata uang India, rupiah. Nah, kita copy rupiahnya. Kemudian mata uang Italia, lira. Kita kopas di sini juga. Kemudian mata uang Indonesia, rupiah. Kita kopas juga. Atau diketik juga kita kopas. Lebih baik dikopas ya biar tidak salah teksnya. Kemudian mata uang Amerika, dolar. Ya, ini adalah contoh soal penjodohan. Jadi meskipun nanti di anak-anak milih ya, nah itu contoh jawabannya seperti ini. Ya, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Ini adalah pilihan ganda ini berkolom ya. Kita tinggal pilih saja mana di antara nama negara, ibu kota, mata uang yang sinkron. Kita cari, oh ini Koreanya yang C ya, berarti jawabannya C. Korea, Seoul, won. Berarti Korea bukannya Seoul, mata uangnya won. Jadi yang betul adalah C. Kodenya 8001. Jawabannya C. Lanjut. Setuju tidak setuju, berarti 9001 sama 9002. Nah, setujunya B, tidak setuju S. Misalkan kita buat tidak setuju ya Bapak Ibu. Mungkin ada teori lain, bumi tidak bulat. Alasannya apa? Misalkan ini S. S itu maksudnya tidak setuju. Kalau setuju itu B. Ya, sesuai contoh ini, setuju B, tidak setuju S. Terakhir nomor 10 adalah soal survei Bapak Ibu. Soal survei kita masukkan di sini, ada 3 ya. Oke, seperti ini. Kita masukkan kuncinya, jawabannya di situ ada A, B, C. Misalkan apakah Anda berpuasa? Ya sesuai ini sudah ya. Misalkan A. Kalau beda ya boleh yang lain. Jadi sesuai dengan kode di sini ada A, ada B, ada C. Kalau misalkan di sini ada kolomnya ada banyak ya, nanti sampai D sampai E dan seterusnya. Jadi fleksibel. Ya, Bapak Ibu, fleksibel. Oke, itu tutorial bagaimana cara memasukkan kunci jawaban. Sekarang kita ke skor Bapak Ibu. Scoringnya boleh beda-beda ya. Jadi ini misalkan skornya kita buat jadi 100 saja, misalkan ini 4. Kemudian 4 semua ya. Kita total nanti hasilnya berapa? Oh, 108. Berarti kita kurangi, misalkan ini 2, ini 2. Misalkan ini yang tipe soalnya gampang ya, kita buat 2. Oke, jadi 100. Nah, ini salah satu contoh scoringnya ya, boleh diganti-ganti. Jadi hasil akhir misalkan siswa mengerjakan 10 soal ini, nanti nilainya 100, tapi di dalamnya bisa ada beberapa banyak soal. Ini ada soal checklist ya, ada soal pilihan ganda kompleks, kemudian ada soal benar salah, ada soal penjodohan, soal isian singkat, kemudian penjodohan, survei, sampai ada soal pilihan ganda berkolom dan setuju tidak setuju. Nah, itu tadi Bapak Ibu contoh-contoh ya, ini ada di sini juga ya. Saya taruh di file ini juga. Nah, nanti hasilnya seperti ini kalau sudah menyelesaikan ujiannya ya, atau mengerjakan soal-soal AKM-nya. Baik Bapak Ibu, itu tadi gambaran bagaimana contoh membuat soal AKM, model AKM ya. Ada 10 jenis soal Bapak Ibu. Silahkan diikuti, silahkan dipelajari, dan semoga sukses. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.